Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ketuk yang hari ini tidak bisa hadir dan diwakili oleh Bapak Ahmad Sofini. Yang saya hormati Bapak Komite Kepala Desa Ketuk, yang saya hormati Komite SD Negeri Ketuk, yang saya hormati wali murid paguyuban wali murid SD Negeri Ketuk, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Ketuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti destinasi pemetaan sumber daya alam dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan di yaumil akhir. Acara pada hari ini yang pertama pembukaan. Mari acara pembukaan kita buka kegiatan diseminasi pemetaan sumber daya aset sekolah Negeri Ketuk. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan berdiri.
besok yang akan diwakili oleh Bapak Sopini SPDSD. Pada Bapak Sopini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terhormat Kepala Desa Ketuk yang belum hadir, pada Ketua Komite Ketuk yang juga masih dalam perjalanan menuju ke Ketuk, pada wali murid, pengibar wali murid beserta anggotanya, pada Bapak Ibu Guru SD Ketuk yang saya hormati dan saya banggakan. Tak lupa kepada siswa-siswi SD Ketuk yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Mari syukur kita ucapkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat, salam dan semoga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia ila akhirah. Amin Allahumma amin. Pada narasumber yaitu Bapak Aditya Suwandita SPDSD yang telah membawakan acara yaitu seminar atau diseminasi pada siang hari ini, yaitu dengan judul pengelolaan sumber daya SD Negeri Ketuk. Nah, ini kita tahu bahwa Bapak Aditya adalah salah satu dari guru penggerak yang sangat sibuk dalam kegiatannya, sehingga pada siang ini mengadakan acara yang spektakuler, yaitu mudah-mudahan dapat memberikan dampak positif kepada kita semua, khususnya Bapak Ibu guru dan juga kepada siswa-siswi di SD Negeri Ketuk ini, terutama kepada Bapak Ibu guru bisa menambah jam terbang dalam pengisian belangkon di simpeknya. Nanti akan dipandu dengan Bapak Aditya untuk memberikan tambahan jam pelajaran dalam belangkonnya. Ini kita apresiasi, sangat bagus sekali acara ini, kita dukung dengan sepenuhnya karena dengan dampak-dampak yang positif. Ya, nanti apakah kita disampaikan oleh Bapak Aditya dalam pengelolaan sumber daya. Kita lihat kalau sumber itu ya suatu kekayaan. Sumber itu hasilnya itu sumbernya dari mana, jadi itu suatu ya hal yang sangat banyak sekali. Sumber ilmu berarti itu adalah banyak ilmunya. Sumber kekayaan berarti itu banyak kekayaannya, gitu kan. Sekolah adalah sumber ilmu, berarti kita sekolah untuk menimba ilmu, dari ilmu agama, ilmu pendidikan yang lain, ilmu tata krama dan sebagainya, adalah sumber ilmu. Itu sumber ilmu, ya, itu adalah
perpustakaan sumber ilmu, karena dibilang banyak buku-buku yang harus dibaca, yang harus dimanfaatkan supaya kita bisa menambah ilmu, karena dengan membaca kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Sumber daya adalah kekuatan sumber daya. Sumber daya adalah berarti punya daya dan kekuatan apa di dalam SD Negeri Getuk, kuat dalam fisik, kuat dalam non fisik tentunya seperti itu. Juga lingkungannya mungkin juga akan mendukung kekuatan di SD Negeri Getuk. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Aditya Swadya tentang kekuatan sumber di SD Negeri Getuk dari berbagai macam sumber daya. Ini ya ada yang berbagai sumber daya, ada sumber daya manusia dan juga sumber daya selain manusia, yaitu SDM-nya. Ada kalau SDA-nya alamnya ya lingkungan. Nanti kalau sumber daya alam ada alam yang diperbarui dan yang tidak diperbarui, gitu ya. Itu kalau sumber daya alam. Nah, ini sumber daya manusianya bagaimana? Mungkin nanti akan dikupas. Mengapa kalau kita tahu sumber dayanya kita bisa meraih kekuatan, meraih cita-cita, meraih impian kalau sudah ada kekuatannya. Tapi kalau belum tahu sumber dayanya, kita kekuatannya hanya sedikit, ingin meraih yang lebih tinggi, itu juga susah. Tapi kalau sudah ada sumber dayanya, sehingga kita bisa memudahkan untuk meraih sesuatu. Apalagi kalau kita ingin meraih punya sumber daya, ingin meraih prestasinya, sudah tahu saya sudah mampu dalam hal misalnya pelajarannya, kalau anak-anak ya sumber dayanya sudah siap nanti untuk meraih atau dalam lomba kita pasti bisa memenangkannya. Itu kan sumber dayanya bagus, gitu kan, bisa diolah. Sumber daya bagus, nanti juga pengelolaan yang bagus. Ya ini nanti akan diterangkan lebih lanjut dan nanti bisa yang lebih jelas bisa tanya jawab kepada narasumber. Kenapa? Sebagai narasumber bisa menjelaskan secara detail ke sumber daya di SD Negeri Getuk. Demikian yang saya tunjukkan. Sebenarnya ini Ibu Kepala SD Negeri Getuk tidak bisa menghadirinya, ada keperluan ke negeri orang, yaitu ke luar negeri, berikan umroh selama 12 hari di Arab. Mudah-mudahan beliau keluarga diberi keselamatan dari perjalanan dari awal sampai akhir, bisa berjumpa lagi dengan membawakan ibadah yang makbul atau makbul itu yang baik kepada kita semuanya, bisa ikut ketularan untuk bisa menjalankan umroh dan juga kalau bisa hajinya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sofini yang telah mewakili mengisi sambutan kepala sekolah. Selanjutnya diseminasi pemetaan sumber daya aset sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Swandita SPD. Kepada Bapak Aditya Swandita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak untuk membersihkan waktu. Pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan maksud saya untuk menggurui, tapi kita akan mengadakan yang namanya pemetaan sekaligus pengelolaan sumber daya di SD Negeri Getuk. Tadi sudah benar sekali bahwa yang namanya sumber itu berarti apa yang bisa mengeluarkan, apa kekuatannya yang ada di SD Negeri Getuk. Untuk kegiatan hari ini tujuannya yaitu kita mampu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya,
secara efektif. Di sini sebelum lanjutkan ke inti, di sini ada dua pertanyaan pemantik. Kita pasti sering sekali ya, mendengar kata sumber daya atau aset. Yang pertama, ada pertanyaan pemantik seperti ini. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sumber daya atau aset? Yang kedua, sumber daya atau aset apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu? Monggo, mungkin ada yang mau menjawab satu pertanyaan atau dua-duanya. Mau yang nomor 2 saja juga boleh. Monggo, silakan. Silakan Bu Sri. Kalau saya menjawab tentang apa sumber daya atau aset yang saya ketahui, kalau aset itu kekayaan atau modal yang dimiliki di SD Lingkungan itu, Pak. Iya, benar sekali. Itu adalah aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Itu yang namanya sumber daya atau aset. Untuk yang nomor 2, mungkin ada yang mau membantu menjawab. Sumber daya atau aset apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu? Boleh? Mungkin dari Bapak Ahmad Sari. Ya, untuk yang pertanyaan kedua yaitu sumber daya atau aset apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu, berarti di sekolah SD Negeri Ketuk asetnya apa saja? Mungkin satu ada sumber daya manusianya, guru-gurunya. Kedua, sarana dan prasarana yang ada, misalnya bangunannya atau kalau alat prasarana atau sarana kita yang di sini yang itu kan misalnya ada lapangannya dan sebagainya, mungkin itu yang dipunyai di SD Negeri Ketuk. Mungkin dari siswa-siswinya itu sebagai aset suatu sumber daya manusianya, anak-anaknya terutama, dan lingkungannya mungkin kan itu mendukung untuk kegiatan yang ada di sekolah kita. Itu cuma masuk ya sumber dayanya sehingga bisa meningkatkan pendidikan atau pembelajaran di SD Negeri Ketuk, sehingga aset di sini bukan hanya kekayaannya berupa harta benda, mungkin daya yang ada kita juga ada yang lain untuk kekuatan yang lain. Terima kasih Pak yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Matsoni yang sudah bersedia menjawab pertanyaan pemantik kedua. Nanti dari 2 pertanyaan pemantik itu sudah terjawab semua. Dari Bu Sri itu juga benar, dari Pak Matsoni ini juga benar, tidak ada yang salah. Aset sekolah sebenarnya tadi sudah disebutkan, yaitu ada yang namanya sumber daya atau aset manusianya. Di sini sudah tertulis. Yang pertama itu aset atau aset manusia, sumber daya manusia, modal manusianya. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga itu lingkungan dan alam. Untuk yang selanjutnya di sini ada modal finansial, yang selanjutnya modal fisik, modal agama dan modal budaya, modal yang terakhir adalah modal politik. Bapak Ibu, dari identifikasi aset itu yang sudah ada di slide, kira-kira dari 7 modal itu apakah sudah kita miliki semua? Modal manusia, apakah tempat kita ada manusianya? Ada. Sosial? Ada. Yang lingkungan, alam? Ada. Finansial? Ada. Fisik? Jelas. Ada. Sarpras, agama, budaya? Ada. Dan yang terakhir modal politik. Yang selanjutnya,
jika itu tadi aset-aset itu dibuat jadi mind map atau peta pikiran, itu kurang lebih seperti ini. Ya, modal aset saya ibaratkan itu adalah pohon apel, tengahnya itu buah. Modal manusia kita sebenarnya sudah punya. Modal manusianya salah satunya apa, Ibu Bapak? Yang pertama, guru. Gurunya yang bagaimana? Iya, pendidikannya sudah sarjana, karena pemerintah kita itu kan untuk menjadi guru harus mempunyai pendidikan minimal itu sarjana atau S1. Berarti sekarang kalau mau jadi guru pendidikannya hanya di 2 SMA itu tidak bisa. Tapi kalau di atasnya S2 berarti bisa. Terus yang selanjutnya modal manusia yang kedua apa? Yang kita miliki, dia guru yang bersertifikat pendidik, sering kita sebut yang namanya sertif atau guru profesional. Guru yang dinyatakan profesional itu adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, karena guru tersebut sudah melalui banyak sekali pengembangan kompetensi dan pada akhirnya itu akan diuji lagi melalui ujian tingkat nasional. Terus yang ketiga itu seperti kita ketahui modal manusianya di depan ada tulisan komite, kepala sekolah, kepala desa, dan di sini ada wali murid, guru. Ini juga semua termasuk modal manusia. Terus dengan adanya calon guru penggerak itu juga termasuk modal manusia. Mungkin ada yang bertanya, calon guru penggerak itu termasuk modal manusia, maksudnya bagaimana? Nah, yang namanya guru penggerak itu adalah guru yang sudah mengikuti pendidikan selama 6 bulan sampai 9 bulan. Dalam pendidikan itu, guru itu sudah disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Berarti diharapkan guru mampu memberikan layanan yang ekstra untuk murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya yang modal sosial ini. Modal sosial yang sudah kita miliki sebenarnya banyak sekali. Kita sering mengundang wali murid itu juga termasuk modal sosial, karena dalam kegiatan mengundang pasti akan ada namanya diskusi, adanya interaksi. Kemarin kita juga sudah mengadakan namanya diskusi dengan wali murid dalam rangka persiapan pesta siaga tingkat kabupaten, itu juga termasuk modal sosial. Yang selanjutnya masih ada lagi ini kerjasama dengan pesantren, puskesmas, polsek, desa atau sekolah terdekat. Kalau guru dengan sekolah terdekat biasanya itu dalam pengembangan kompetensi KKG. Kalau puskesmas itu berarti dalam rangka pemeriksaan kesehatan, layanan kesehatan dan lain-lain. Terus yang selanjutnya komunitas belajar itu KKG. Komunitas praktisi di sekolah, komunitas praktisi. Berarti kegiatannya hampir sama dengan KKG. Untuk yang selanjutnya modal politik. Ini yang modal politik yang kita sering tidak tahu. Kita sebenarnya punya, tapi kita kadang tidak tahu itu masuk aset sumber daya atau tidak. Di sini modal politik disebutkan status sekolah negeri. Dengan adanya status sekolah negeri sebenarnya sekolah sudah tidak perlu repot-repot mencari dana operasional. Tinggal sekolah menggunakan dana bos dan SBC-kan sebagaimana peraturan yang berlaku. Terus yang selanjutnya banyak sekolah lain yang dekat. Dengan adanya sekolah lain yang dekat, kita bisa membentuk komunitas belajar atau KKG yang biasanya itu kita lakukan pada hari Sabtu. Seperti Sabtu kemarin itu juga ada KKG yang membahas tentang apa? Pembelajaran berdiferensiasi, itu juga termasuk komunitas belajar.
kita bisa belajar bersama-sama di situ. Terus sekolah lain, misalnya ada SMP, ya, kita bisa kerjasama dalam pengadaan PPDB. Seperti biasa kalau SMP kan itu pendaftarannya bisa dibantu melalui SD masing-masing, atau yang tidak berkenan bisa langsung mendaftarkan dirinya ke sana, hadir secara langsung bisa. Terus yang selanjutnya kerjasama dengan puskesmas, ini bisa jelas. Bekerjasama dengan anggota dewan. Yang dimaksud bekerjasama dengan anggota dewan seperti yang Bapak ketahui, kemarin banyak sekali peserta didik kita yang mendapat PIP yang dari dewan. Kalau PIP yang dari dewan itu namanya PIP aspirasi. Kebetulan yang kita dapatkan itu ada 2 sumber dari 2 dewan yang latar belakangnya juga berbeda. Yang satu memang langsung ditunjuk bagian dari sana. Yang kedua itu melalui usulan. Ya, yang usulan. Kalau yang melalui usulan itu dari tim dari sana, dari dewan tersebut datang ke sekolah, meminta data dari sekolah, kira-kira siswa yang belum dapat PIP dari pusat siapa, dan memenuhi syarat untuk diajukan itu bisa diusulkan lewat situ. Itu namanya PIP aspirasi. Terus yang selanjutnya modal finansial. Modal finansial yang sudah kita miliki apa saja? Bos, ya, apalagi PDPS, apalagi kantin, koperasi, banyak ya, banyak. Di sini sebenarnya ada bos, jelas itu pusatnya dari pusat, dari pemerintah. PDPS itu dari kabupaten. Kantin itu juga termasuk sumber daya finansial. Koperasi sekolah, komite, donatur, alumni, dan hasil perkebunan. Kita punya kebun di belakang, kebun pisang, ada cabai, tomat, ada kolam. Itu juga termasuk sumber daya finansial, karena jika hasil dari itu dijual itu juga bisa membiayai apa? Kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana bos. Yang selanjutnya modal lingkungan alam, itu jelas. Di sini dengan adanya halaman luas kita bisa memanfaatkan untuk olahraga, upacara. Terus lingkungan alam berarti apa yang ada di sekitar sini? Sawah, lapangan. Karena kalau semua kegiatan hanya di halaman sekolah itu sepertinya kurang luas. Tapi ada momen-momen tertentu kita yang harus melakukan di luar lingkungan sekolah. Itu sebenarnya termasuk sumber daya sekolah, walaupun itu tidak dimiliki oleh sekolah. Terus yang selanjutnya kolam tadi sudah ini di sekitar sini ada yang memelihara bebek atau yang jual telur asin juga ada, itu juga termasuk aset. Dikatakan aset karena ini kalau di sekitar kita ada orang yang mempunyai usaha, itu bisa kita hadirkan sebagai narasumber. Terus selanjutnya yang modal fisik. Modal fisik itu berarti modal yang tampak, yang kelihatan, gedung, kursi, dan sarkas yang lainnya, itu yang tampak. Terus yang selanjutnya modal agama dan budaya masyarakat yang religius. Kita ketahui bahwa murid-murid kita itu banyak yang sudah Fatmil Quran, sudah selesai 30 juz. Itu tentunya ada kerjasama dengan pondok atau musola yang ada kegiatan mengajinya. Itu membantu kita, karena kalau kegiatan mengaji hanya difokuskan di sekolah itu, saya yakin kalau waktu 1 tahun 2 tahun mungkin belum bisa maksimal. Terus budaya gotong royong. Kita sering sekali mengadakan kebersihan bersama-sama. Itu mencerminkan gotong royong, kita bekerja bersama. Itu adalah ciri khas orang Jawa, gotong royong.
Terus kreativitas. Nah, anak-anak kita kan kreatifnya luar biasa. Seperti ada sampah-sampah plastik dibuat menjadi suatu karya, itu karyanya di belakang. Seperti buket, kardus bekas dibuat menjadi rumah-rumahan, itu bisa. Itu termasuk kreativitas. Lanjut, ini untuk strateginya. Tadi sudah diketahui di tempat kita itu ada guru sudah 100%, S1 60% guru bersertifikat, komite sekolah dan alumni aktif, karakter siswa yang beragam, adanya calon penggeraknya. Ini dari 5 ini kira-kira yang sudah kita miliki berapa? Berapa poin? 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 karakter yang beragam, dan adalah calon guru penggerak, dan 5 poin. Kita miliki semua. Nah, tinggal strateginya, ini manfaatnya. Dengan adanya CGP atau guru penggerak itu lebih mudah mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Kenapa? Karena dalam materi guru penggerak itu kan sudah diajarkan bagaimana cara membuat program sekolah atau program kelas yang berpihak kepada murid. Kalau dulu sekolah kita itu sebelum adanya guru penggerak itu aturan itu yang buat guru. Tapi sekarang aturan yang membuat kita bersama. Yang sering kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nanti misalnya yang sering kita lakukan sebelum belajar wajib berdoa. Terus yang kedua, contoh kesepakatan belajar apa? Jika ada yang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Itu adalah salah satu contoh saja seperti itu. Karena dengan adanya CGP tadi membuat kesepakatan kelas, karena siswa itu yang membuat, maka siswa itu akan lebih komitmen dalam menjalankan kesepakatan itu, saling mengawasi. Terus yang selanjutnya, memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan dirinya melalui pelatihan. Forum ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan ini juga termasuk pengembangan kompetensi atau yang sering disebut Bangkom. Itu kegiatannya juga bisa dimasukkan ke Bangkom Ibu Bapak semua. Nanti dibuatkan surat tugas dan bisa diupload. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan bakat minat murid melalui ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler berarti kegiatan yang di luar jam aja. Terus mendatangkan narasumber di sekolah dalam melakukan kegiatan tertentu. Narasumber itu tidak harus jauh Pak, bisa manfaatkan kira-kira di sekolah itu yang kira-kira menguasai, silakan jadikan narasumber, itu bisa. Berarti lebih menghemat biaya, tidak perlu transport atau lain-lain. Yang lanjutnya, dari modal sosial, kerjasama yang baik tadi sudah kita miliki, dukungan masyarakat sudah punya, komunitas belajar kita juga sudah punya. Strateginya ini dengan pondok pesantren menjalin kerjasama atau MOU. Terus dengan masyarakat, ini keamanan sekolah pada malam hari atau sore. Nah, kita sering dibantu oleh tetangga kita. Kebetulan juga wali murid yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi. Setiap hari, karena di tempat kita itu tidak ada yang namanya tenaga penjaga, setiap sore kita dibantu keamanan dalam bidang penerangan dan yang lain-lainnya. Terus yang selanjutnya, ini komunitas belajar untuk pengembangan diri pendidik maupun tenaga diri pendidik dan tenaga pendidikan akhirnya seperti PU sebenarnya kalau ada. Tapi di sini seharusnya ini tidak ada. Diri pendidik tenaga kependidikan yang ini. Lanjut, modal politik. Modal politik tadi sudah jelas, ada 4 ini yang kita miliki. Untuk sekolah ini biasanya kalau membuat MOU dengan dewan tidak nilai karena itu ada hubungannya dengan politik, tapi kita hanya bekerja sama. Kerjasama tentunya yang saling membutuhkan, tapi kalau MOU tidak.
Tapi untuk Bank BRI ini ada yang namanya kerjasama biasanya dalam rangka pencairan PIP Pak, karena kita hanya bisa membuat rekening di bank yang telah dituju seperti itu. Terus yang selanjutnya kepala sekolah meminta kerjasama dengan anggota dewan dengan untuk pencairan PIP aspirasi dari parpol. Karena untuk mencairkan PIP itu harus ada surat keterangan aktif dari kepala sekolah. Memang benar siswa itu memang benar-benar sekolah. Kalau tidak sekolah tidak bisa dicairkan. Terus yang keempat, pihak sekolah meminta bantuan pemerintah agar menyekolahkan anaknya di SD kita. Nah, pihak sekolah meminta bantuan pemerintah itu termasuk politik. Terus yang selanjutnya modal agama dan budaya. Tadi sudah jelas. Ini masyarakat yang religius 99% masyarakat itu suku Jawa punya budaya gotong royong, kreativitas yang tinggi. Ini strategi ini kurang lebih seperti ini. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Yang pertama, masyarakat religius banyak tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan. Contohnya mendatangkan tokoh agama dari masyarakat sekitar untuk membantu dalam kegiatan agama. Ada ya? Kegiatannya apa yang sudah kita laksanakan? ABB. Tapi kita sering menyebutnya dengan guru TOT. Sebenarnya kegiatan itu adalah ABB, anak beriman dan berkepribadian. Mereka jadi tenaga pengajarnya. Terus budaya gotong royong, kerja bakti di lingkungan sekolah jelas itu sering, terutama pada Jumat Sehat. Adanya kelompok kesenian mengajar keterampilan dan tari untuk melestarikan budaya. Tidak ada ya, di tempat kita tidak ada. Tapi di tempat kita sebenarnya ada budaya, yang budaya itu rebana. Kalau tidak salah di sana tempatnya budaya humus itu kayaknya ada yang namanya grup rebana. Itu sebenarnya termasuk aset dari lingkungan budaya. Lanjut, yang modal fisik ya, yang sudah tampak, yang kita tampak, yang bisa kita lihat. Ruang kelas, halaman, musola, perpus, tempat parkir itu termasuk modal fisik. Jelas. Transportasi warga untuk membantu kegiatan di luar sekolah. Nah, ini sering kerjasama dengan wali juga. Kalau kita sering menggunakan tenaga wali kelas 4, yaitu ayahnya si Pak Wijana, sering ya, kerjasama. Terus yang selanjutnya yang kelima, yang keenam, modal lingkungan alam, sisa lahan sekolah untuk berkebun, untuk praktek pembelajaran itu bisa. Sawah digunakan untuk sumber belajar bercocok tanam. Berarti ini di sekitar kita banyak sekali sawah. Untuk bercocok tanam bukan berarti kita terus bertani di sawah, tidak. Itu malah mengganggu. Seharusnya kita bisa pas lewat, cara bertanam padi seperti itu sering disebut dengan tandur. Tandur itu artinya tanam sambil mundur, bukan taju. Kalau tanam maju ya tanam maju, diinjak mati bibitnya. Itu termasuk ini modal lingkungan. Berarti tidak harus kita terjun ke sawahnya, tapi bisa hanya melihat bagaimana cara menanam itu bisa. Selanjutnya ini kolam lele, kolam ikan sebagai sumber untuk beternak. Itu budayanya bagus. Ini yang di belakang masih ada satu kolam masih kosong, itu besok bisa dimanfaatkan. Siapa yang harus mengisi? Ya kita. Pak guru mengisi? Boleh. Kamu murid-murid? Boleh. Silakan. Tapi kalau mau diisi sebaiknya berenung dulu kira-kira yang aman, yang kira-kira bisa dijual, bisa dikonsumsi. Itu yang paling bagus. Terus yang selanjutnya ini ada akses jalan yang strategis yang wilayah mudah.
Nah, kita ketahui sekolah kita itu aksesnya itu strategis di tengah desa. Kebetulan ini juga bisa dilalui kendaraan besar Pak, sehingga untuk menuju ke puskesmas gampang, ke kecamatan juga gampang, dan akses tempat wisata juga ada di daerah Pantai gampang, tinggal ke selatan. Lanjutnya yang modal 7, ada modal finansial. Dengan adanya anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas siswa, berarti ini bukan untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk membiayai kegiatan pembelajaran siswa. Contohnya membeli jasa listrik, itu diambilkan dari situ. Membeli alat peraga untuk kegiatan lomba kamu itu juga dibiayai. Tapi mungkin ada beberapa lomba yang tidak bisa dianggarkan karena jumlahnya mungkin terbatas, sehingga perlu digali sumber daya dari orang tua, komite ataupun yang lain, atau donatur juga bisa. Dan juga bisa diambilkan dari koperasi, kantin, itu jika memang ada saldonya, ada dananya, itu bisa. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang memberi tanggapan atau yang mau bertanya, saya persilakan. Untuk mengingat waktu, nanti saya batasi ada 3 penanya saja maksimal ya. Monggo. Terima kasih atas waktunya pada diri saya. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Aditya Swandita, SPDSD, telah jelas tentang daya atau aset yang kita punyai. Ini mungkin kita bukan pertanyaan untuk tanggapan atau saya mengenai bagaimana caranya untuk menambah aset, atau yang kita tadi ada aset finansial. Finansial itu katanya berhubungan dengan keuangan, ya, finansial keuangan. Dari kita ada aset yang sangat bagus tapi belum dikelola, ini nanti bisa untuk kerja sama baik dari kelas 1, 2, 3 sampai semuanya lah. Jadi sampai kelas 6 kerjasamanya yaitu tentang penanganan sampah. Penanganan sampah ada sampah organik dan sampah anorganik. Kita mohon bisa untuk mengumpulkan yang sampah anorganik, yang sampah plastik, nanti itu dijadikan satu, itu juga akan nanti kita buat namanya bank sampah. Bank sampah, bank itu ngarani duit sampah, berarti duit seko sampah. Namanya duit seko sampah. Dan nanti dari bank sampah itu dikelola bukan untuk membiayai yang dari bos, tapi juga bisa kembali ke siswanya lagi untuk kebutuhan siswa. Jadi dari anak ke anak lagi dikelola untuk kebutuhan bersama-sama. Di sisi lain ada manfaatnya, sampahnya tidak dibakar cuma-cuma, juga ada dimanfaatnya dan nilai tambah dan nilai finansialnya. Itu yang mungkin kapan dimulai, karena besok sudah puasa, ini jarang yang jajan. Ini kan melihat sampah yang banyak sekali, ada bekas-bekas itu minuman, itu ada sampah plastiknya, itu kasihan kalau dikumpulkan jadi satu, nanti ya akan mendapatkan suatu nilai yang bagus. Itu mungkin ini dari tambahan dari semuanya untuk kerjasamanya. Untuk itu dari kelas 1 mungkin kita modalnya sudah ada, modal siswanya 125 siswa. Kita juga menjajannya mungkin dari 125 siswa, jajannya ada 80 siswa atau 70 siswa. Satu hari ada 70 bungkus itu. Kalau sehari itu seminggu berapa, kalau melihatnya banyak banget itu ditumpuk di sana. Itu kalau dipisahkan nanti akan suatu modal. Itu namanya bisa modal finansial dari siswa. Juga kita sebagai guru juga sebagai modal, yaitu punya
IT, juga dari IT itu kita juga akan berbagi yang sudah bisa akan memberikannya belum bisa atau yang mengembangkan atau informasi yang sudah ada dapat informasikan, itu namanya juga modal jasamanya untuk kemajuan SD itu maju siswanya juga maju guru-gurunya dan SDM-nya juga maju semuanya karena berkaitan dari kerjasama atau kolaborasi warga sekolah. Itu harapan dari saya dari paparan yang disampaikan Pak Adit dengan bagus sekali karena sebagai sumber daya adanya manusia dan juga finansialnya. Terima kasih. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Kira-kira bagaimana mengelola sumber daya di tempat kita, nanti hubungannya dengan modal finansial. Kita tahu bahwa kita mempunyai peserta didik jumlah 125, pasti produksi sampahnya juga banyak. Nah, itu akan lebih mudah jika kita akan membuat suatu program sekolah, bukan program kelas. Berarti yang namanya program sekolah itu melalui tahapan pertama harus diusahakan dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah, kemudian ada sosialisasi ke siswa dulu, sangat ke orang tua dulu, secara bertahap. Nanti sebenarnya program ini nanti kita hanya mengirim, kita sebagai fasilitator. Kalau bisa kita juga melibatkan dalam sosialisasi itu. Sebenarnya siswa itu inginnya seperti apa dari siapa, apa ingin dijual, terus ada yang kembali ke kita uang atau hanya sekedar dikumpulkan dipisah terus dibakar. Nah, itu nanti sebaiknya akan lebih bermakna jika siswa itu sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan suaranya, voice-nya, choice pilihan biar mereka yang menentukan. Terus yang ketiga ownership, dengan adanya choice dan voice mereka akan terbentuk yang namanya ownership, kepemilikan. Mungkin dari saya itu Pak, mungkin ada yang kurang pas, mohon maaf. Untuk yang selanjutnya masih ada 2 kesempatan untuk 2 pertanyaan, dan kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan terkait modal fisik Pak Adit. Modal fisik untuk pemilihan transportasi dalam perlombaan. Bagaimana pemilihan transportasi yang digunakan untuk mengantar anak lomba? Mungkin hanya itu. Mungkin ada yang selanjutnya mau bertanya? Satu lagi, Pak Fatur mungkin, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan modal manusia, ada guru yang sudah S1, terus salah satunya juga ada calon guru penggerak. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam modal manusia itu ada CGP yang menjadi tolok ukur keberhasilan CGP sejauh ini itu apa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap 3 pertanyaan. Jadi yang pertama dari Pak Masuk ini, yang kedua dari Bu Rizky, dan yang ketiga dari Bu Novi. Langsung saja, tadi hubungannya dengan pemilihan transportasi. Tentunya kita kan sering sekali namanya kegiatan luar, tidak hanya kegiatan lomba nih. Yang namanya apa tadi, pengelolaan sumber daya itu sebaiknya kita cari yang kira-kira ada di sekitar kita dulu. Pertama, kalau ada punya dulu, itu pasti kan nanti untuk biayanya kan lebih murah pasti. Terus kedua,
pilihlah transportasi yang dimiliki oleh wali. Berarti pertama, kalau punya guru masih bisa pakai punya guru. Kedua, kalau tidak mampu pakai kendaraan milik wali. Terus jika tidak mempunyai di sekitar sini tidak ada, kita cari yang terdekat dulu. Tetangga desa pasti banyak lah di sini kendaraan. Tidak usah cari yang jauh-jauh. Tadi saya menjawab seperti ini dari wali. Misal saya kelas 4, ya, saya kelas 4 ingin menggunakan transportasi, ingin mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Karena saya kalau mengangkut semua siswa kelas 4 tidak mungkin. Manfaatkan sumber daya yang ada. Yang kelas 4 dulu kira-kira ada nggak yang punya kendaraan yang bisa untuk mengangkut? Kalau bisa gunakan, karena itu juga termasuk apa? Sosial juga, finansial juga, lingkungan juga. Manfaatkan, karena dengan mereka dilibatkan mereka akan mempunyai kepedulian. Beda kalau kita nyewa kendaraan langsung kereta, udah dibayar, udah selesai. Tapi kalau kita manfaatkan dari aset yang ada, sumber daya yang ada, mereka akan punya kepedulian terhadap sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Rizky. Mungkin ada yang kurang pas, nanti bisa rembuh titik dasar di belakang. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari Bu Novi tadi hubungannya dengan CGP. Ya, mungkin Bapak Ibu dulu sering mendengar yang namanya CGP, calon guru penggerak. Pasti pada konsepnya itu yang namanya CGP besok jadi kepala sekolah. Enggak, tujuannya bukan itu tujuan utamanya. Tapi yang namanya CGP itu adalah guru memang yang disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Berarti pembelajaran itu bisa ke murid, bisa ke rekan sejawat, bisa ke komunitasnya. Contohnya, saya adalah CGP angkatan 6. Dengan adanya kegiatan ini, otomatis Bapak Ibu sudah mengikuti yang namanya pengembangan kompetensi. Kira-kira menguntungkan nggak? Menguntungkan. Karena dengan kegiatan ini dibuatkan surat tugas, kepala sekolah dapat pengembangan diri 2 jam. Karena kalau PNS itu punya minimal bakom itu 20 JP, harus terpenuhi itu setiap tahunnya lah. Kalau yang P3K itu minimal berapa tuh? 24. Kenapa yang P3K itu lebih tinggi? Nah, yang namanya P3K itu memang harus mampu bersaing dengan yang lain. Itu diharapkan nanti bisa perpanjang kontrak. Kalau orang yang P3K itu tidak mau mengembangkan dirinya, tidak mampu atau tidak mau, itu pasti akan tersingkir atau bisa diputus kontrak secara sepihak oleh sekolah maupun oleh dinas. Sekian itu untuk kalau ukurnya berarti mampu menggerakkan komunitas, mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin untuk acara hari ini kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri tadi banyak sekali aset-aset yang ada. Kita buat kesimpulan kira-kira aset yang kita miliki mau kita apa? Dari Pak Ahmad Sofini, aset itu akan kita manfaatkan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Nah, aset itu dari kesimpulan saya itu aset itu akan kita gunakan sebaik-baiknya. Aset itu ada 2. Aset yang wujud dan tidak berwujud. Aset tidak berwujud kita kadang melupakannya, seperti kepercayaan sekolah
kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan di sekolah kita. Silakan kepercayaan dari orang tua kita jaga. Semoga SD Negeri Getuk muridnya semakin banyak dan semakin jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya aturkan ke pembawa acara. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Yesus Bidara SPPD yang telah menyampaikan materi designasi pemetaan sumber daya atau akses sekolah SD Negeri Getuk, dan kepada Bapak Ibu guru yang telah bertanya jawab kepada Bapak Aditya Sonda. Semoga acara ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara apabila tadi dalam membawakan acara banyak perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak, saya memohon maaf. Mari kita tutup acara kegiatan designasi pemetaan sumber daya akses sekolah SD Negeri Getuk. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah.